Ya, pada tutorial kali ini, setelah kita menyelesaikan base untuk badan, kaki, dan juga lengan, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat tangan. Ya, jadi di sini sudah ada lengan, kemudian nanti kita akan membuat tangan. Nah, untuk membuat tangan kita butuh mesh bagian depan sini. Jadi nanti kita akan pisahkan atau split lengan yang saya seleksi ini, bagian lengan yang saya seleksi ini dengan bagian tubuh yang lainnya. Kemudian ini akan saya jadikan dasar untuk membuat tangan. Namun sebelum kita memisahkan bagian lengan ini, kita perlu menambahkan dulu gambar referensi tangannya. Sama seperti pada tutorial awal tadi. Jadi untuk menambahkan gambar tangan, yang pertama kita perlu atur dulu tampilannya. Ini saya pakai top ortografik, kemudian tinggal kita tambahkan image reference, kemudian download tangan. Nah, ini tangannya. Selanjutnya tinggal kita atur saja. Oke, ini saya rasa cukup gambarnya. Nanti kalau misalkan ada revisi tinggal kita scale aja tangannya. Kemudian kita atur bagian ini tadi di bawah, kemudian kita coba naikkan lagi atau biarkan aja seperti ini. Selanjutnya kita atur opacity-nya, saya buat 0,50, kemudian ini buat only axis align ya. Oke, ketika gambar sudah kita tambahkan, jangan lupa di nonaktifkan selectable-nya. Selanjutnya kita masuk pada base badan dan kaki yang tadi sudah kita buat, masuk ke edit mode, kemudian kita seleksi menggunakan face mode, jadi yang melingkar ini kita seleksi. Selanjutnya kita bisa pisahkan dengan menekan tombol mesh di atas ini, kemudian split ya, selection seperti ini sudah terpisah. Kemudian agar ini tidak begitu mengganggu, kita bisa seleksi terlebih dahulu bagian yang badan dan lengan dan kaki ini dengan menekan L, kemudian H untuk menyembunyikan seperti ini. Jadi nanti tersisa hanya bagian base tangannya saja. Lanjut, ini tampilan top ortografik ya. Selanjutnya kita bisa ganti modenya menjadi select mode, kemudian kita rubah menjadi right ortografik, kita seleksi yang depan sini. Nah, yang depan ini bisa kita scale dulu atau kita pipihkan ya menjadi S pakai scale, kemudian di sumbu Z. Nah, jadi seperti ini. Jadi agak miring, atau mungkin kita bisa perlebar lagi SZ, nah di atas lagi sedikit. Oke, selanjutnya kita bisa extrude dia ke depan seperti ini. Kita bisa extrude lagi, kita scale ya, sesuaikan.
kita bentuk menjadi base tangan dulu aja, jadi nggak usah terlalu detail dulu, nggak apa-apa. Oke, kita lihat dari right orthographic seperti ini. Mungkin bisa kita pipihkan lagi yang depan sini, SZ seperti ini. Kemudian kita akan menutup face ya, face ini kita akan menutup dengan cara menggunakan shortcut F. Kita seleksi yang bagian sini dulu, F. Ini F, sorry extrude ya, cancel dulu, kemudian seleksi F. Nah, di sini kita tambahkan loop cut yang tengah ya. Selanjutnya bisa kita gabungkan antara vertis 1, 2, 3, 4, pencet F atau fill 1, 2, 3, 4, fill. Sini juga sama, 1, 2, 3, 4, fill 1, 2, 3, 4. Nah, ini sudah tertutup semua. Jadi apabila kita perhatikan di sini sudah ada 4 bagian, 1, kemudian 2, 3, dan 4. Nah, ini 4 gabungan face ini nanti akan kita gunakan sebagai base untuk jari ya. Jadi ini untuk jari kelingking, kemudian ini untuk tengah, kemudian ini untuk manis ya. Ini telunjuk bisa. Nah, ini sementara ini kan ini kita lihat tampilan tangannya kan dari bawah ya, telapak tangannya bawah seperti ini. Nah, rencananya nanti akan saya buat telapak tangannya itu menghadap ke atas, jadi jempolnya akan ada di bagian sini ya. Mungkin untuk biar tidak bingung ya, mungkin kita bisa rubah dulu ini referensinya. Kita rotate dari X, kemudian kita rotate ya, R X kemudian 90 misalkan. Oh salah, berarti R X 90 lagi. Nah, anggaplah jempolnya nanti di bagian situ ya. Atur lagi seperti ini. Kita hide lagi. Nah, kemudian baru nanti kita akan eksekusi. Oke ya, jadi kita bisa cek lagi. Ini nanti bagian kelingking, ini bagian jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Kemudian ini nanti akan kita extrude, beberapa ini akan kita extrude untuk membentuk jempol. Oke, kita eksekusi dulu yang 4 jari selain jempol dulu. Masuk ke right orthographic, kemudian kita pilih select modenya menjadi edge ya. Kita seleksi bagian edge tengah ini, 3 ini, kemudian kita bevel. Nah, bevelnya kita tambahkan 1 loop cut di tengah. Nah, apabila kita perhatikan di sini, ini bentuknya jadinya tris ya. Coba kita cek all by thread, face by side. Nah, ini ada yang tris, ada yang endcon. Nah, perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Kita klik select edge mode, kemudian kita hapus edge ini, klik kanan, X, dissolve edges. Atau kalian bisa menggunakan shortcut Ctrl X ya untuk menghapus atau mendissolve edge gitu. Select dissolve edge, select dissolve edge, ini select dissolve edge, select dissolve edge, select dissolve edge. Nah, di sini ini apabila kita cek lagi, nah ini sudah kuat, cuma yang atas ini masih endcon. Biar semuanya menjadi kuat lagi gimana? Kita bisa membuat garis yang menghubungkan antara vertis ini dengan ini, misalkan J. Nanti dia akan jadi kuat. Nah, sudah jadi kuat.
Nah, yang lain gimana? Sementara di sini nggak ada vertis. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan knife tool atau pisau ya. Kemudian kita buat edge yang melingkar seperti ini, yang menghubungkan antara satu edge dengan edge yang lainnya. Oke, cek knife. Nah, seperti ini. Kalau sudah, enter. Coba kita cek lagi, sudah melingkar semua. Select all by thread, this by side. Nah, ini sudah endgone semua. Selanjutnya kita bisa mulai mengekstrud ya bagian sini untuk menjadi jari. Kita bisa ubah tampilannya menjadi right orthographic. Oke, ini di select mode ya. Selanjutnya kita seleksi. Nah, ini 4 bagian yang nantinya akan kita buat menjadi jari. Kemudian kita bisa extrude. Nah, ini bisa kita atur. Jadi panjang pendeknya bisa kita atur dulu. Jadi kelingking itu pasti lebih pendek daripada telunjuk. Sementara jari tengah itu pasti lebih panjang daripada telunjuk dan jari manis. Seperti ini. Ini telunjuknya bisa kita, kelingkingnya bisa kita majukan sedikit. Nah, seperti ini. Gambaran kasarnya seperti ini. Kemudian ini kalau kita cek dia masih belum melingkar ya. Nah, itu nanti kita bisa buat melingkar lagi, namun kita perlu menambahkan loop di antara face yang tengah-tengah ini. R1 loop cut, tambahkan loop cut 1 lagi ya, tambahkan loop cut seperti ini. Kalau sudah, kita bisa buat yang depan ini menjadi circle. Ke kanan loop tool, circle, scale seperti ini. Ini juga sama. Seleksi dulu semuanya, klik kanan, circle, S, S, S. Nah, ini saya rasa dia tidak proporsional, belum proporsional. Kita bisa turunkan ke bawah dulu. Nah, jadi kalau kita lihat dari depan ya sudah lurus ya. Kalau kita turunkan lagi nggak apa-apa. Selanjutnya kita bisa scale dia ke sumbu X, kemudian 0. Nah, jadi perlu satu persatu. Ini dulu SX0. Nah, jadi dia akan lurus. Ini juga sama, ini sama, SX0. Itu juga yang lainnya. Ini secara bentuk dasar sudah jadi jari, cuma kita perlu menambahkan edge di tengah-tengah jari ini sebagai area deformasi ya. Jadi nanti ketika ditekuk itu bentuknya bagus. Oke, kita akan mulai menambahkan loop cut.
kita buat loop cut 3 dulu ya, sesuai dengan area deformasi yang ada di jari kita. Kita mulai dari jari tengah dulu, jari tengah mungkin sekitar segini, kemudian ini yang bawah. Kita bisa kira-kira dengan melihat jari kita sendiri ketika modeling nanti ya, jadi nggak melulu harus sesuai dengan referensi seperti itu. Referensi hanya sekedar membantu, cuma perlu menggunakan referensi yang lebih bagus lagi untuk mendapatkan gambar yang pas. Cuma pada dasarnya nanti kalian akan menggunakan ilmu anatomi kalian. Nah, kemudian bagian depan kita juga perlu tambahkan dekat. Kita mulai dari jari manis dulu, jari tengah dulu. Sepertinya terlalu panjang. Jari tengah, dekat, ini mungkin, dan ini yang sini juga sama. Jari telunjuk. Nah, nanti dikira-kira aja, disesuaikan dengan jari kalian misalkan seperti itu. Selanjutnya ini bisa kita scale juga, SX0 juga sama, SX0. Jadi kita rapikan dulu. Kalau bisa nanti ini dibuat circle ya, jadi lebih enak lagi. Bisa kita buat circle dulu. Jadi kita seleksi semua edge-nya seperti ini. Nah, ini kalau misalkan terlalu besar kita bisa kecilkan lagi. Nah, ini karena di median point ya, sementara saya pengennya dia scale secara individual, jadi kita ubah dulu transfer pivot point-nya, kita buat ke individual origin seperti ini. Kita sesuaikan dulu jarinya, nggak apa-apa, belum beraturan dulu nggak apa-apa, nanti kita bisa atur lagi. Oke, ini perlu kita perbaiki dulu yang bagian tengah ini. Nah, nanti akan saya buat sebagai jalur jempol ya. Jadi jempol itu tambahkan dulu satu di sini. Oke, loop tengah satu. Nah, kita lihat depan ya dari chronographic. Nah, di sini 4 bagian ini akan saya gunakan sebagai base untuk membuat jempol. Jadi kita ekstrud dulu seperti ini. Kita nonaktifkan Z-nya dulu. Di sini bisa kita smooth dulu sedikit. Rotate. Dan kita scale lagi, bisa rotate lagi. Jangan lupa perhatikan jempol kalian masing-masing ya. Jadi kira-kira
Nah, apakah ini sudah sesuai atau belum, seperti itu. Sementara seperti ini dulu nggak apa-apa. Jadi bisa kita ubah menjadi circle dulu. Ini juga sama, kita ubah ke circle. Ini juga sama, circle. Kemudian ini kita rapikan dulu. Ini nanti jadi jempol, jadi kita perlu rotate dulu seperti ini. Scale juga seperti ini ya. Jadi ini base-nya sudah jadi, tinggal kita tambahkan beberapa loop cut aja. Nah, di sini apabila kita perhatikan di sini loop cut-nya itu banyak sekali ya. Coba kita lihat ada berapa? Ada 20. Sementara di lengan yang tadi kita pisahkan itu artis dan edge-nya itu hanya 12, maka dari itu kita perlu mengurangi jumlah edge-nya agar berkurang menjadi 12. Caranya seperti apa? Kita bisa sambungkan. Nah, ini tiga bagian ini, M, head center, kemudian tiga bagian sini juga sama, M, head center. Selanjutnya kita ubah menjadi select mode edge. Di sini kita hapus dissolve edge, ini sama, dissolve edge, itu juga sama, dissolve edge. Nah, kalau kita lihat di sini sudah berkurang jadi 16. Nah, kemudian yang empatnya lagi di mana? Ada di balik dari tangan ini. Set, nah bagian bawahnya ya. Kemudian sama seperti tadi, 1 2 3 center, kemudian 1 2 3 center, pindah edge, seleksi yang mau dihilangkan edge-nya. Nah, apabila kita cek lagi di sini kembali ke 12. Nah, ini yang bagus. Selanjutnya kita coba cek apakah semuanya sudah menjadi kuat. Sudah ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal tambahkan beberapa loop cut biar nanti jadi lebih rapi lagi. Seperti ini. Nah, kita coba eksekusi di bagian punggung dan juga telapak tangan dulu ya. Sama seperti dengan merapihkan edge flow di badan dan juga lengan, kita pakai scalp mode. Di sini pengaturannya masih sama. Radiusnya mungkin bisa kita kecilkan dulu sedikit, baru kita rapikan flow-nya. Jadi tidak usah khawatir kok punya saya bentuknya kok aneh atau gimana, itu nanti bentuk bisa kita rubah, yang penting topologinya oke dulu ya. Nah, kalau misalkan di sini oh ternyata melengkung sedikit, nah bisa kita tarik, nggak apa-apa, pakai grab tool ya. Kita kembali lagi, dilihat tangan kalian seperti apa. Jadi jangan melulu melihat referensi ya. Jadi referensi hanya sebagai contoh dasarnya aja, cuma kalian tetap harus perhatikan tangan kalian masing-masing, untuk topologinya seperti apa. Kemudian 1 jadi di semua sisi kalian cek satu persatu.
Oke, ini apabila kita perhatikan di atas ini kan punggung tangan ya, yang bawah ini adalah telapak tangannya. Telapak tangan kalau kita perhatikan ada bagian yang tekung, ada yang cembung. Nah, kita bisa gunakan grab di sini untuk mengeksekusi cekungan dan apa ya, lengkungan yang dibutuhkan seperti itu. Jadi pelan-pelan aja, tidak usah terburu-buru. Tinggal kita rapikan lagi. Seperti itu bagian atas. Oke, apabila punggung dan juga telapak tangan sudah, kita lanjut untuk mengedit topologi yang ada di jari-jari ya. Ini kita perlu eksekusi yang bagian sini dulu. Ini area deformasi ya untuk jarinya ya. Kita buat yang atas ini, nanti ada ekstra loop, ada ekstra topologinya di situ. Maju ke depan, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. Kemudian kita bevel kalau sudah diseleksi bevel. Nah, jadi tambahkan satu buka di tengah ya. Selanjutnya tinggal kita rapikan aja, masuk ke vertex mode dan ini digabung atlas ya. Bisa kita hapus edge ini, atlas kita hapus. Selanjutnya ini atlas atlas 1 2 atlas 2 atlas. Masuk ke edge mode, kita seleksi yang tengah ini. Dissolve edge atau Ctrl X yang sini. Selanjutnya 1 2 atlas 1 2 atlas 2 atlas 1 atlas 1 atlas 1 2 atlas 1 2 atlas. Edge mode kita seleksi yang mau kita hapus edge-nya. Kemudian X dissolve edges. Nah, seperti ini. Cek di atas. Selanjutnya kita bisa tambahkan, jangan tambahkan dulu, kita eksekusi dulu ini bagian bawah.
apabila kita perhatikan ketika ditekuk jari kita itu ada arah tekukannya seperti apa, apakah ke belakang seperti ini atau ke tengah. Ini kita pindah ke tengah dulu, itu juga yang depan ya, depan kita pindah ke belakang, seleksi dulu yang bagian bawah sini, kemudian kita geser ke dalam. Kalau sudah, bisa kita tambahkan loop cut di sekitar kanan dan kirinya. 1, 2, 2, 1, 2. Jadi ini untuk membatas biar nanti lebih smooth lagi ketika digerakkan seperti itu. Oke, kalau sudah, tinggal kita tambahkan loop cut di face yang terlalu lebar ini. Kita tambahkan 2 atau 3, 3, 3, tambahkan 2, tambahkan 2, dan 2, tambahkan 1. Nah, bagian depan ini nanti kita akan buat kuku. Jadi kita cek dulu di sini. Seperti ini, tinggal kita buat kuku ya. Ini bisa kita seleksi dulu yang 4 ini, kemudian kita insert I, dorong ke dalam, nggak usah terlalu lebar ya. Kemudian kita bisa dorong ke bawah, atau kita extrude dulu, extrude ke bawah, pas atau tidak. Kalau tidak, kita bisa ubah dulu transform orientation point-nya menjadi normal dulu, kemudian kita extrude ke dalam, dalam, kemudian kita scale lagi, atau insert lagi, kemudian tarik ke atas. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa ubah lagi ke global. Nah, bagian bawah sini, ini yang merupakan bagian bawah dari jari, bisa kita dorong ke dalam. Seperti ini. Langkah selanjutnya tinggal kita rapikan menggunakan scalp mode. Kita mulai rapikan aja. Saya rasa cukup untuk jarinya. Bagian sini juga perlu kita turunkan mungkin ya sedikit ya. 3, dan sini kita bisa turunkan sedikit. Radius yang terbesarkan aja, tidak terlalu mengepung. Selanjutnya bisa kita smooth lagi.
grab aja. Nah, untuk yang bagian jarinya ini perlu kita sesuaikan lagi. Bagian jarinya ini perlu kita perbaiki dulu. Kita perbaiki pakai, nah ini kita hapus dulu aja. Habis kita hapus bagian depan vertis dulu. Sini aja vertis. Nah, ini kita perlu ekstruk dulu yang depan ini. Kita ekstruk ke sumbu X. Di sini ujung jari kita bisa pakai grid fill, face, kemudian grid fill. Salah, belum saya seleksi. Script fill. Kita cek dulu bentuknya pakai span yang seperti apa. Offset yang ini, kemudian kita buat kuku di sini, kuku mungkin saya buat sebagai tekan ya, seperti itu. Kita ulang lagi yang tadi prosesnya. 2, 3, terus 3, 4, Ctrl V. Ikut-ikutan ya. Ctrl. Kemudian kita gabungkan itu lagi. Ya, oke. Cari lagi, cari ini
set lagi, tarik ke atas, bawah sini, kedua, satu, dua, satu, udah, dua, kita geser ke belakang, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita buat di sini. Kita smooth lagi dengan kekuatan yang kecil aja, 0,05 misalkan, 0,50, tidak terlalu ekstrim perubahannya. Oke, tangan 1, 2, 3 ya sudah jadi ya, paling nggak seperti ini. Apabila kita cek dengan menggunakan atau menambahkan subdiv ya, ini kita tambahkan subdivision surface. Nah, oke, jaringnya sudah oke. Nah, selanjutnya kita tinggal mengeksekusi bagian jempol ya, seperti ini. Oke, matikan dulu subdinya, kita masuk ke bagian jempol sekarang. Nah, bagian jempol ini kita perlu tambahkan lupa juga di sini 2. Nah, di sini ini juga area deformasi ya teman-teman semua ya, kita bisa level di sini, kita sambungkan M14, kemudian edge-nya kita hapus, ini juga sama M14. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga juga perlu menambahkan level ya. Lalu kita gabungkan aja ini 1, 2, atlas, bagus, juga sama ini 1, 2, atlas, bagus. Kita buat jempolnya. Ini saya rasa masih terlalu lebar ya teman-teman. Nah, ini perlu kita atur lagi topologinya ini. 1, 2, kita geser dulu. Ini kita seleksi dulu semuanya. SX0 ini better. Kita perlu buat menjadi circle dulu di kanan, loop tool, circle. Nah, sudah rapi. Selanjutnya ini kalau dibuat menjadi jempol masih terlalu lebar dan masih terlalu besar ini. Berarti ini kita kecilkan dulu yang sini. Biar jempolnya nggak overdosis ya. Kita sesuaikan proporsinya teman-teman semuanya. SX0
sorry. Nah, ini apa, kita tinggal rotate aja. Sip. Kita scale dikit. Nah, ini perlu kita scale juga biar nggak terlalu overdosis seperti itu ya. Oke, selanjutnya tinggal kita buat ini span dulu ya, penahan. Kita buat penahannya dulu. Selanjutnya kita buat kuku di sini. 2 I insert, kemudian ini buat jadikan normal dulu. Nah, kita extrude ke bawah, insert lagi. Nah, udah pas kan, insert lagi, dan kita extrude ke atas sedikit aja. Nah, seperti ini, sama seperti yang tadi. Jadi ini perlu kita dorong ke dalam dulu. 1 2 3 4, kita dorong ke dalam. Set. Yuk kita buat ke global lagi, geser ke dalam. Nah, seperti ini. Kita juga dorong ke dalam dia. Selanjutnya tinggal kita mana tadi? Nah, tinggal kita rapihkan menggunakan scalp mode. Cuma ini perlu kita tambahkan luka dulu ya, di bagian sini 2, ini juga 2, saja, sorry dari 22. Nah, tinggal kita eksekusi menggunakan scalp mode. Ini kita buat 0,105 lagi aja, radiusnya buat 100, nggak usah terlalu lebar. Jadi kita rapihkan ya, karena ketika di smooth biasanya nanti dia akan mengecil. Makanya ketika tadi dibuat agak gendut ya nggak apa-apa, karena memang nanti akan mengecil dia. Kita perlu menambahkan lukat lagi di sini. Di sini juga. Terus nggak usah. Ya, kita perlu scalp lagi. Oke, ini bagian sini mungkin agak saya smooth lagi. Selanjutnya
kita geser ini poin ini ke bawah sedikit ke sana, geser ke atas poinnya. Oke ya gitu, karena tinggal tambahkan subdiv, kita cek. Selanjutnya tinggal kita gabungkan aja antara base yang tadi ya dengan dengan tangan yang sudah kita buat. Tangan ini nanti bisa kita scale lagi atau besar lagi, jadi tidak usah khawatir, ini bisa kita sesuaikan. Kita munculkan lagi yang tadi ALT dengan menggunakan ALTH ya, seperti ini. Nah ini perlu kita cek lagi yang bagian sini, ini kan masih terlalu kecil ya, kita scale lagi ke atas, kita sesuaikan dengan yang tadi. Ini juga sama, kita scale aja, jadi kita sesuaikan proporsinya, jadi jangan sampai terlalu kecil gitu. Nah selanjutnya kalau kita lihat ini masih terpisah ya, nah gitu. Nah, ini kita geser dulu sedikit, kemudian apabila kita perhatikan tangan kita di bagian lengan sini, ini biasanya agak agak melengkung gitu, jadi nggak sepenuhnya lurus, jadi perlu kita putar dulu. Ini kita hide dulu, ini hide dulu. Kemudian kita seleksi edge yang di sini. Selanjutnya kita aktifkan proportional editing, jangan lupa dicek yang connected only. Selanjutnya di right orthographic, kemudian kita rotate. Nah ini apabila semuanya yang berubah, itu berarti range-nya terlalu lebar ya. Maka dari itu kita perlu ubah range-nya dengan cara menguranginya dengan cara scroll up ketika kita menekan tombol rotate ya. Kita klik R dulu, R, kemudian kita scroll up. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita putar. Putarnya seperti ini. Nah, jadi agak melingkar sedikit. Saya ulangi, seleksi semuanya, R, kemudian scale sedikit. Nah seperti ini ya, jadi sudah agak berputar sedikit. Kemudian kita munculkan lagi dengan ALTH. Nah di sini tinggal kita hubungkan satu persatu, misalkan dengan ini, seleksi M center, M center, M at center, M at center, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita bisa rapikan dengan scalp mode lagi. Oke, saya rasa cukup ya. Ini tangannya, kemudian lengannya. Selanjutnya kita akan belajar untuk membuat kepalanya seperti itu. Oke,
Ini dia, kita tambahkan subdiv, coba subdivision surface. Nah, oke, lebih halus.